saudara sekalian, saya sendiri sering ditegur oleh istri saya, "Bang, kalau ngomong jangan cepet-cepet." Padahal saya sudah berusaha sedemikian rupa untuk tidak cepet-cepet kan. Tapi barangkali salah satu kenyataan bahwa saya bukan seorang penceramah ya. Saya bukan seorang penceramah. Walaupun sekarang saya berada di hadapan Anda untuk menyampaikan satu bahan kajian, itu karena ya memang harus gitu. Artinya saya harus bicara. Jadi kalau bicara saya banyak kurang, termasuk salah satunya itu karena saya bukan pembicara, bukan penceramah. Di samping itu gigi saya sudah rontok 2. Jadi agak merusak juga kan. Ya, tapi mudah-mudahan dengan bantuan tulisan Anda semua bisa dapat terbantu ya untuk lebih memahami. Karena tulisan ini juga di samping saya sampaikan secara lisan, nanti Anda bisa mengkopinya kalau Anda memang perlu ya. Jadi kembali saudara, kalau kita bicara Lailatul Qadar, di dalam katakanlah di dalam agama itu ada 2 kebenaran yang kita yakini, 2 hal yang kita yakini. Yang padahal yang kedua hal itu tidak semuanya layak diyakini. Yang pertama itu bersifat mitos, yang kedua itu bersifat ilmiah. Nah, ternyata dari kita itu sering berpegang pada mitos. Salah satu contoh adalah tentang Lailatul Qadar. Itu kan kebanyakan yang mereka ajukan itu dalil-dalil dari hadis yang kita itu disuruh mencari setiap tahun Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu di tanggal 20-an Ganjil. Kalau dalam bahasa Jawa itu di tanggal likuran. Tanggal likuran itu mulai 21, 23, 25, 27, 29, dan 31 ya. Ada nggak 31? Nggak ada ya. Ada sampai 29. Jadi saudara, saya secara katakanlah bergurau, saya menantang kepada orang yang paling tokoh di Indonesia ini dalam bidang agama untuk melakukan kesaksian di hadapan publik. Kalau benar-benar mereka bertanggung jawab terhadap umat Islam Indonesia, coba mereka berdiri di hadapan publik, apakah di layar televisi atau di mana, katakan bahwa mereka pernah menemukan atau mendapatkan Lailatul Qadar. Ceritakan secara detail apa bentuk Lailatul Qadar yang mereka dapatkan itu. Nah, kalau mereka mengatakan bahwa saya sendiri tidak pernah menemukan, belum pernah menemukan, berarti mereka melakukan semacam kebohongan publik, menyuruh orang mencari-cari sesuatu yang misterius yang mereka sendiri tidak mendapatkan, sementara kita dianjurkan untuk bisa menemukan sesuatu yang misterius. Jadi yang katakanlah ini sombong ya. Saya bersikap sombong katakan seperti itu terhadap tokoh Islam Indonesia yang paling tokoh. Kalau memang mereka pernah menemukan Lailatul Qadar itu, coba melakukan kesaksian di depan publik bahwa mereka memang benar. Tapi kalau tidak benar, kenapa kalau mereka sendiri tidak mendapatkan, kok kita disuruh mencari? Itu kalau mereka berpegang pada hadis-hadis. Yang saya lihat di antara hadis-hadis itu ada yang disalahpahami juga. Jadi bukan salah hadisnya, salah yang memahaminya. Misalnya saya sangat tertarik dalam hadis-hadis tentang Lailatul Qadar itu sama dengan hadis-hadis yang memberitakan kita untuk melakukan saum dan qiyamul lail, tak bertahajud di malam Ramadan itu. Yang saya tertarik pada istilah-istilah yang digunakan di dalam hadis itu adalah kata-kata imanan, wahtisaban. Itu adalah dua istilah yang harus direnungkan, bukan saja harus didefinisikan, tetapi juga harus digunakan dengan jelas supaya orang tidak lagi bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan imanan, apa yang dimaksud dengan ihtisaban. Dan dengan sikap itulah kita harus menemukan Lailatul Qadar, harus mencari Lailatul Qadar. Nah, berdasarkan yang hadis-hadis yang saya anggap ceritanya, tafsirnya bersifat mitos, maka saya dengan terpaksa untuk sementara meninggalkan dulu hadis-hadis, tetapi saya berpegang dulu kepada surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar yang di dalam Al-Quran itu menempati urutan ke-97. Ya. Tadi sudah saya katakan
terjemahan alternatif bagi ayat yang berbunyi tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin, itu adalah pada malam qadar itu para malaikat turun membawa Al-Quran. Yang Al-Quran itu di dalam surat Al-Baqarah disebut Ar-Ruh. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa istilah Ar-Ruh itu bukan sebutan untuk Jibril, tetapi sebutan untuk Al-Quran. Salah satu dalilnya, salah satu penguatnya adalah surat Asy-Syura ayat 52. Kadzalika auhayna ilaika ruhan, kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Jadi kata ruhan di dalam surat Asy-Syura itu diakui oleh Departemen Agama sendiri, oleh para penerjemah agama, bahwa ruhan yang dimaksud adalah Al-Quran. Demikiannya kalau nanti saudara mengambil pada surat Al-Isra, saya lupa nomor ayatnya itu, tapi di surat Al-Isra ayat 80 ke atas itu nanti saudara akan ketemu yas'alunaka 'anir ruh. Selama ini orang menafsirkan ar-ruh di situ sebagai nyawa. Padahal ar-ruh di situ kalau kita tunjukkan kepada surat Asy-Syura ayat 52, ar-ruh itu adalah Al-Quran. Dan ini akan semakin saudara temukan penjelasannya bahwa itu Al-Quran di dalam surat itu sendiri. Karena di dalam surat ayat-ayat berikutnya ada tantangan. Bagaimana manusia dengan jin itu kalau mereka mau berkumpul untuk menghadirkan semacam Al-Quran itu, maka mereka tidak akan mampu. Jadi saya ulangi, ar-ruh itu ada sebutan bagi Al-Quran. Dan itu jelas Al-Quran merupakan pedoman untuk segala urusan hidup bagi orang yang beriman. Ya, kita lanjutkan. Wah, ya jangan ini. Nah, sekalian, yang perlu saudara perhatikan adalah pada ayat berikutnya kata salamun hiya. Jadi hiyanya mengacu pada lailatul, karena lailah itu di dalam bahasa Arab, lailatul itu adalah kata benda perempuan, feminine gender. Yang kalau digunakan kata gantinya adalah hiya, maka di situ salamun hiya. Ini sering diartikan selamatlah dia. Selamatlah dia itu berarti selamatlah malam itu. Nah, kalau kata Allah selamatlah malam itu karena Quran turun sampai terbit fajar. Jadi pertanyaan kita adalah kalau sudah fajarnya sudah hilang, selamatnya kemana? Jadi selamatnya itu hanyalah pada saat pada malam itu sampai terbit fajar. Setelah fajar terbit tidak selamat lagi. Gitu ya. Terjemahan yang sangat harfiah. Nah, tapi saya memahami bahwa kata salamun itu, salamun hiya itu adalah satu kalimat pendek, satu frase yang mempunyai arti panjang. Nah, di dalam bahasa Arab itu ada satu dalil sastra yang berbunyi al-maqlub mahdhuf. Jadi sesuatu yang sudah diketahui, sesuatu yang sudah kita pahami bersama itu tidak usah diurai panjang lebar. Atau sesuatu yang sudah disebut dalam acara itu di depan, tidak usah di belakang itu diulang lagi. Karena itu akan bertele-tele. Nah, kalau salamun itu adalah satu kata. Salamun itu satu kata, tetapi yang mempunyai arti satu kalimat, bisa jadi mempunyai arti satu alinea. Yang itu merupakan kesimpulan. Jadi kata salamun itu merupakan kesimpulan dari proses turunnya Al-Quran. Bersama malaikat itu, turunnya malaikat membawa Al-Quran itu, maka Allah menyimpulkan salamun dia. Quran yang turun pada malam itu adalah satu konsep keselamatan. Dengan turunnya Al-Quran pada malam itu, Anda semua sudah diselamatkan. Jadi kata salamun itu boleh diterjemahkan dengan maka dengan turunnya Al-Quran itu selamatlah kalian, selamatlah kalian. Jadi bukan hanya berarti selamatlah dia pada malam itu sampai terbit fajar. Jadi selamatnya cuma sampai terbit fajar. Kalau fajarnya sudah tidak ada, celaka lagi. Jadi ya. Jadi fajarnya itu sendiri
otomatis tidak mengacu pada fajar dalam arti cahaya matahari, awal terbitnya cahaya matahari. Karena Quran itu merupakan konsep keselamatan hidup manusia beriman, maka fajarnya otomatis bukan fajar biasa, tetapi fajar dalam arti perumpamaan. Yaitu dengan turunnya Al-Quran sebagai konsep keselamatan, maka berarti itu adalah penurunan seolah-olah itu merupakan awal dari terbitnya fajar peradaban, bukan fajar matahari, fajar peradaban. Karena dalam kenyataannya Quran itu menjadi acuan untuk peradaban Islam. Kalau kita membaca sejarah, maka Quran itu paling tidak misalnya yang ditulis oleh Philip Kahiti, ya. Philip Kahiti itu yang katakanlah ada historian Arab itu, dia menyebutkan bahwa Al-Quran itu ketika pertama kali turun menjadi agama, kemudian setelah hijrah ke Madinah itu menjadi sebuah sistem, menjadi sebuah, katakanlah kalau menurut istilah hukum itu menjadi hukum positif, menjadi hukum yang berlaku di Madinah. Nah, kemudian perkembangan berikutnya, maka Islam itu berkembang menjadi sebuah peradaban, Jadi diakui oleh para ahli sejarah termasuk Philip Kahiti yang merupakan sejarawan yang menulis buku tentang sejarah Arab yang dianggap paling otoriter sampai sekarang. Itu dia mengakui pertama Quran turun menjadi satu agama, menjadi satu sistem, kemudian akhirnya menjadi peradaban. Jadi saya berani mengatakan bahwa turunnya Al-Quran itu ibarat turunnya konsep peradaban Islam. Jadi salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamatlah dengan turunnya, selamatlah dengan turunnya Al-Quran pada malam itu, sehingga turunnya Al-Quran itu merupakan satu fajar peradaban. Ya. Jadi salamun bagi saya selain mengacu pada malam qadar, terutama tentulah mengacu pada turunan Al-Quran itu sendiri. Sehingga kata salamun di situ sampai kata-kata berikutnya dalam ayat itu mengandung arti demikianlah pada malam qadar itu telah diturunkan konsep keselamatan yakni Al-Quran, sehingga malam qadar itu menjadi momentum atau titik masa terbitnya fajar peradaban. Jadi harap diperhatikan bahwa kata matla'un dalam ayat ini secara ikhtisar atau morfologi adalah isim zaman sekaligus isim makan. Adverb of time of place. Harfiah matla berarti waktu atau tempat terbit. Tapi bila ingat bahwa surat ini berbicara tentang waktu yaitu malam qadar, maka kata matla tepatnya dipahami sebagai isim zaman. Sehingga pengertian matla'il fajri yang kontekstual adalah momentum. Jadi matla'il fajri itu adalah momentum atau saat terbitnya fajar, dan fajarnya bukan fajar matahari tetapi fajar peradaban yang dalam sejarah dikenal sebagai peradaban Islam. Jadi turunnya Al-Quran itu adalah turunnya sebuah konsep, yakni konsep peradaban Islam. Itu adalah fakta. Jadi di sini kalau Anda memahami seperti ini, maka Anda tidak memahami Lailatul Qadar secara betul, tapi secara ilmiah. Jadi malam qadar adalah sebutan untuk malam penurunan Al-Quran, itu yang pertama. Malam qadar lebih baik dari 1000 bulan karena pada malam itu turun konsep kehidupan di Al-Quran. Jadi saya ulangi, malam qadar itu menjadi lebih baik dari 1000 bulan. Yang 1000-nya itu adalah berarti sangat banyak. Jadi seberapa pun bulan-bulan turun itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan turunnya Al-Quran. Kemudian ar-ruh ada sebutan lain untuk Al-Quran yaitu ruh budaya. Al-Quran dengan kata lain adalah izin Allah bagi para hambanya untuk segala perkara, dalam arti di dalam tercantum perintah dan larangan. Atau kalau kita menggunakan istilah baru, misalnya surat izin untuk hidup itu adalah Al-Quran. Untuk orang beriman, Anda masing-masing mempunyai
menerima Al-Quran sebagai satu konsep hidup, maka kita menerima konsep keselamatan. Tapi kalau kita menolaknya, otomatis kita mengacungkannya, maka kita menjadi celaka. Dalam kadar menjadi momentum terbitnya atau bermulanya peradaban. Dengan kata lain, Al-Quran adalah sebuah konsep untuk membangun peradaban. Jadi pertanyaan saya sekarang, mencari Lailatul Qadar, pernyataan saya sekarang, mencari Lailatul Qadar bukanlah mencari sesuatu yang misterius, yang bersifat mistis atau doa, tetapi mencari nilai yang nyata dari Al-Quran dan kita berusaha meresapkannya ke dalam kehidupan. Itulah antara lain yang kita lakukan di dalam i'tikaf. Jadi ini yang terakhir saudara pada malam ini. Mudah-mudahan berikutnya kalau ada tidak bosan kita bisa ketemu lagi. Tidak akan kalau saya tuh ingin sekali agar anda itu lebih akrab dengan Al-Quran, dan saya akan hadirkan nanti langkah-langkahnya yang konkret, yang tidak fiktif, itu yang real ya. Bagaimana kita bisa berdekat dengan Al-Quran? Jadi saudara, kalau kita renungkan hadis-hadis lain, misalnya dikatakan oleh satu hadis bahwa Nabi Muhammad itu didatangi oleh Jibril setiap malam pada bulan Ramadan. Didatangi oleh Jibril pada setiap malam bulan Ramadan. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah tadarus. Jadi Nabi Muhammad setiap bulan Ramadan semasa hidup beliau itu melakukan tadarus ditemani oleh Jibril. Setelah itu pada malamnya Nabi Muhammad melakukan qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan itu adalah salat tahajud di malam Ramadan. Yang itu dilakukan, kalau menurut cerita, dilakukan pada hari keempat Ramadan ya. Dilakukan pada hari keempat Ramadan karena 1 hari, 2 hari, 3 hari itu Rasulullah salat di masjid diikuti orang-orang. Tapi hari keempat beliau tidak datang lagi ke masjid. Berdasar itulah saya katakan kepada teman-teman, hampir setiap tahun saya katakan kepada teman-teman, saat ini dianggap berdua lewat apa? Saya katakan kepada teman-teman, masuk bulan Ramadan kalian jangan tarawih, kalian jangan tarawih, kalian jangan tarawih. Loh, ngapain bang? Tahajud di rumah, tahajud di rumah. Jadi setiap masuk bulan Ramadan, coba dicatat hafalan kalian ada berapa? Dari Al-Fatihah sampai surat-surat yang lain itu catat, hafalan kalian dicatat. Itulah yang kalian baca selama sebulan penuh di dalam sholat yang Ramadan di rumah. Jadi ini anggap aja ini omongan orang ngaco ya, tetapi boleh juga direnungkan. Selama beberapa tahun belakangan saya tidak melakukan tarawih, dan saya anjurkan kepada teman-teman untuk tidak melakukan tarawih, karena tarawih itu adalah pangkal kerusakan umat Islam, pangkal kejauhan umat Islam dari Al-Quran. Kenapa? Di dalam tarawih itu ada orang yang melakukannya dengan cepat sekali sampai berapa menit itu? 7 menit. Nah, kemudian yang melakukannya dengan lambat-lambat juga mereka hanya membaca surat-surat pendek, mendengarkan imam ya, yang dibaca hanya surat-surat pendek. Tidak pernah ada yang baca misalnya seperti Masjidil Haram itu misalnya Al-Baqarah gitu ya. Jadi ini tadi coba ya saya ulangi pernyataan saya bahwa tarawih itu menjadi pangkal kerusakan umat Islam, kejauhannya dari Al-Quran. Karena yang dilakukan Rasulullah itu yang mulai itu mengulang hafalan Al-Quran. Jadi kalau misalnya beliau terima sekian puluh surat pada saat beliau masih hidup, itu kan bulan Ramadan itu kewajiban puasa itu kan baru datang pada, kalau saya tidak salah, pada tahun ke-8 Hijriah. Pada tahun ke-8 Hijriah. Jadi berapa kali beliau bertemu dengan Ramadan? Ya, tolong direnungkan. Jadi ini boleh dianggap gurauan atau macam-macam kesombongan atau macam-macam, tetapi saya lihat kenyataan bahwa dengan tarawih Anda bukannya dekat dengan Al-Quran, malah jauh. Karena Anda hanya mendengarkan surat-surat pendek yang dibacakan orang lain. Tetapi ketika Anda melakukan sholat Ramadan itu sendiri di rumah, maka Anda akan mengulang hafalan surat-surat mulai dari Al-Fatihah sampai surat seterusnya yang Anda hafal itu dihabiskan, direnungkan. Nah, berikutnya direnungkan di dalam i'tikaf. Jadi i'tikaf itu adalah
kira-kira pada tanggal 21 itu Anda mulai merenungkan apa yang sudah dibaca. Nah, di situ apa yang sudah dibaca itu menjadi parameter. Saya ini termasuk golongan apa? Saya ini termasuk mengidentifikasi apa? Kalau dibandingkan dengan sejarah, saya ini mengidentifikasikan siapa? Saya ini Abu Bakar kah, Umar kah, Utsman kah, Ali kah, atau malah Abu Jahal? Ya. Jadi itikaf itu harus ada parameternya. Parameternya adalah surat-surat yang kita baca kira-kira sepanjang 20 hari itu. Jadi kita diberi kesempatan untuk merenung sepanjang 10 hari, merenung dengan bantuan surat-surat yang kita baca di dalam salat. Otomatis surat yang dibaca harus dipahami. Kalau tidak dipahami ya tetap aja nggak punya parameter. Tapi parameternya perasaan. Jadi kita dalam beragama itu tidak boleh baper. Tidak boleh mengandalkan perasaan, harus mengandalkan ilmu, yakni ilmu yang diajarkan oleh Allah, Al-Quran. Jadi sekarang kalau saudara berhasil membuat rangkuman untuk diri sendiri dengan parameter ayat-ayat yang surat yang dibaca, maka itulah kira-kira saudara sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi kalau saudara hanya salat tidak dipahami, tadarus ramai-ramai seperti tawon di masjid tidak dipahami, semua pada baca dengan surat yang berbeda-beda, seperti tawon tidak ada satupun yang mendengar bacaan orang lain, karena setiap yang baca hanya ingin didengar. Yang dengar siapa kalau itu? Allah kan. Ketika saudara bertadarus di masjid, membaca surat-surat yang berbeda, berdengung seperti tawon, yang mendengar siapa? Satu sama lain tidak saling mendengar, satu sama lain hanya ingin didengar. Yang mendengar siapa? Yang bisa mendengar siapa? Allah. Emangnya Al-Quran untuk Allah? Al-Quran itu untuk kita. Jadi gampangnya kalau saudara bisa merenungkan diri dengan ukuran-ukuran yang ada di dalam Al-Quran, maka pada saat itu saudara mendapatkan nilai dari Lailatul Qadar. Nilai dari Lailatul Qadar itu bukan ada pohon yang rubuh, udara yang sejuk dan macam-macam. Itu mah tadi saya ulang, tadi saya katakan, coba siapa yang pernah bertemu dengan sendiri? Tokoh yang paling tinggi di Indonesia, siapa yang berani bersaksi? Siapa? Saya pernah bertemu dengan Qadar dengan yang begini tidak ada. Jadi saudara-saudara, pada malam ini saya cukupkan sekian dulu. Anda bisa membantah, bisa bersetuju, menyetujui itu adalah hak Anda. Tetapi saya katakan bahwa kalau Anda mau membantah, tolong bantah secara ilmiah, jangan dengan perasaan. Ya. Jadi kalau Anda tidak sama giatnya belajar seperti saya, maka Anda tidak akan bisa membantah saya dengan baik, kecuali dengan emosi. Ya, jadi anggaplah pertemuan malam ini sebagai sebuah renungan, sebuah perkenalan yang bernilai renungan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila untuk segala kesalahan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi uraian Prof. Hussein tentang Lailatul Qadar di masa terbitnya pelajaran peradaban. Saya yakin hampir semua kita akan punya pertanyaan, terutama tentang beberapa pernyataan terakhir yang sedikit, bukan sedikit ya, sangat. Pasti saya sudah melihat dari mata, dari air muka masih banyak yang bertanya. Kalau saya tidak kaget lagi karena saya sudah sebelumnya jauh sebelum kenal beliau saya sudah banyak menerima hal-hal yang seperti ini. Dan selanjutnya kita buka aja sesi tanya jawab untuk memuaskan rasa haus kita akan ilmu. Kita mulai dari lady first ya. Ada dari ibu-ibu dulu yang mau bertanya. Jangan baper. Emosi boleh, tapi kalau emosi terlalu berarti puasanya nggak berhasil. Karena puasa itu intinya sabar. Kayak itu orang. Inti puasa itu sabar. Kalau terlalu emosi berarti nggak sabar. Berarti puasanya gagal. Ada atau kawan-kawan ada yang mau bertanya? Devri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sih belum mau bertanya, cuma saya shock aja ya. Shock berarti apa yang saya pahami selama ini ternyata ada dari depan itu seolah ada yang melawan gitu. Ya, ada benturan. Karena memang seperti saya bilang, apa yang saya pahami sampai seumur ini, Lailatul Qadar itu kita itu menunggu dengan ibadah 10 malam terakhir, berharap malam itu lalu. Saya juga belum pernah tahu saksi seperti apa yang pernah. Jadi yang jelas kalau kita saat malam itu sedang sholat, maka kita dapat istimewa sholat 1000 bulan. Begitu yang saya pahami selama ini. Tapi itu Ustaz tiba-tiba itu saya shock, kok tiba-tiba Ustaz bisa berpikir seperti itu. Itu yang pertama. Nah yang kedua yang tarawih. Apakah benar tarawih itu merusak justru menjauhkan kita dari Al-Quran? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya jawab satu-satu dulu ya, karena saya pelupa. Ini salah satu kelemahan saya juga pelupa. Kalau misalnya dikumpulkan nanti saya lupa. Jadi yang pertama jelas ya tentang Lailatul Qadar itu barangkali 1.000.001 belum pernah ada yang menemukan. Tetapi kalau yang saya ceritakan tadi bahwa Rasulullah pada setiap bulan Ramadan itu melakukan tadarus bersama Jibril, kemudian disusul dengan salat malam. Maka otomatis pada katakanlah hari ke-20 itu sudah bisa disimpulkan yang dibaca itu isinya apa, terus kaitannya dengan diri kita apa, sehingga yang kita baca itu menjadi parameter. Nah kalau pada bulan tanggal 20 itu sampai tanggal 29 itu kita sudah bisa menyimpulkan maka itulah yang dimaksud dengan nilai Lailatul Qadar ya. Yang nilai Lailatul Qadar itu tidak lain adalah Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau kita sudah bisa mengukur diri dengan Al-Quran, maka itulah kita mendapat Lailatul Qadar. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah benar bahwa tarawih menjauhkan kita dengan Al-Quran? Karena merenungkan saja. Anda yang keluar dari rumah untuk melakukan tarawih itu, Anda membaca Quran tidak? Tidak membaca. Yang membaca itu para imam. Dan kebanyakan di masjid-masjid di Indonesia, saya tidak tahu di tempat yang lain. Kebanyakan masjid-masjid di Indonesia itu dipenuhi oleh orang-orang yang tarawih dengan cepat. Dan yang mereka baca itu adalah surat-surat pendek. Yang surat-surat pendek itu entah berapa persen dari Al-Quran. Lagi pula yang mereka baca itu tidak mereka pahami. Bagaimana mereka bisa dekat dengan Al-Quran kalau yang dibaca hanya surat-surat pendek dan tidak dipahami? Padahal kita ini diberi kesempatan oleh Allah. Nah ini tolong dicatat bahwa Allah mengajarkan kita untuk melakukan sholat. Sholat itu adalah sarana untuk melakukan proses Quranisasi diri seumur hidup. Jadi kita ini diberi kesempatan untuk mengqurankan diri kita, mengqurankan jiwa kita, ruh kita, perasaan kita. Itu diberi kesempatan seumur hidup, dan itu tekniknya adalah sholat. Jadi sholat itu membina diri untuk pandangan dan sikap hidup kita itu berdasarkan Al-Quran. Jadi kalau kita melakukan cara-cara yang selama ini kita lakukan dengan mencari kepada dengan tarawih dan macam-macam, insya Allah sampai berapa puluh tahun kita tidak akan menemukan Lailatul Qadar, tidak akan dekat dengan Quran. Itu ya jawabannya. Ada satu lagi saya lupa mengenai Lailatul Qadar ini, apakah ini hanya pemahaman di Indonesia atau yang saya pahami? Jadi kita menunggu malam, pohon-pohon pada sujud itu, apakah juga dipahami di Islam seluruh dunia? Terima kasih. Ya, dalam kenyataan paling tidak ketika saya baca tulisan-tulisan di internet itu membuktikan bahwa seluruh dunia memang seperti itu pemahamannya. Saya sebenarnya sih nggak terlalu kaget dengan statement-statement dari Pak Ahmad Hussein. Pertama karena Ahmad Hussein Junior ini selalu memposting sejak 2 tahun lalu kita berkomunikasi seperti ini.
Mungkin sebelumnya juga sudah sering, tapi yang agak intens itu ketika kita bikin pengajian ini 2 tahun yang lalu. Kemudian kita bikin grup. Kemudian saya juga follow Ustadz di Facebook. Yang paling membuat saya harus berpikir keras adalah ketika kita harus melakukan ibadah kita itu, pertama adalah kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Sholat, gimana sholat yang baik, tidak ada di dalam Al-Quran gimana cara sholat, tapi semua itu adalah kita dapatkan dari hadis sunnah yang sudah diterima. Nah itu akan banyak versinya, terutama saya kaitkan dari mungkin akan pernah ada pertanyaan satu adalah gimana sebenarnya ketika Nabi melakukan sholat tadi itu, sholat tarawih maksud saya, itu adakah hadis yang sahih tentang itu. Yang kedua adalah ini pertanyaan pribadi buat Ustaz sendiri. Kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu Ustaz sudah tidak lagi menyarankan supaya tarawih. Apakah di malam ke-21 itu yang Ustaz lakukan di kan kita iktikaf, mau nggak mau kan di masjid Ustaz. Saya nggak tahu, dia sendiri nggak tahu Ustaz punya masjid sendiri yang memang sudah familiar dengan pemikiran Ustaz sehingga tidak terjadi distorsi yang tadi itu. Jadi Ustaz tetap harus ke masjid dong untuk iktikaf gitu. Dua itu Ustaz, terima kasih. Ya jelas bahwa di dalam Al-Quran, coba ditolong nanti dibaca surat An-Nisa ayat 80 kalau saya baca. Di situ kita akan lihat betapa peran Rasulullah itu nomor 1. Peran Rasulullah itu nomor 1. Mengapa bisa demikian? Karena kita mengetahui Al-Quran itu sendiri dari Rasulullah. Seandainya Nabi Muhammad dapat wahyu tidak cerita ke kita nggak tahu ada Quran atau tidak. Itu yang pertama. Yang jelas di dalam surat itu dinyatakan bahwa man yuti Rasul faqad ata Allah. Siapa yang mematuhi Rasul maka berarti dia telah mematuhi Allah. Jadi saya sering katakan bahwa di zaman Rasulullah wakil Allah itu ada 2. Yang pertama Rasulullah, yang kedua Al-Quran. Setelah Rasulullah wafat, wakil Allah tinggal 1, Al-Quran. Jadi kalau saudara mau tahu apa kehendak Allah, apa kemauan Allah, baca Al-Quran. Kehendak Allah itu tidak misterius. Kehendak Allah itu jelas, konkret ada di dalam Quran. Jangan mengejar-ngejar sesuatu yang misterius. Terserah yang di atas. Loh yang di atas sudah menurunkan Quran kok. Itu bukti konkret tentang kehendak Allah. Itu yang. Jadi peran Rasulullah itu penting. Kemudian apakah tarawih itu ada dalil sahihnya? Tidak ada. Itu hanyalah katakanlah kalau saya menggunakan bahasa yang kasar, itu hanya rekayasa para ulama. Karena mereka sendiri kalau ditanya apakah Rasulullah melakukan tarawih? Tidak. Itu adalah Umar. Jadi yang merintis tarawih itu katanya Umar. Saya tidak yakin kalau Umar mempelopori tarawih. Karena Umar adalah sahabat Rasulullah yang keras, tegas, paling setia pada Rasulullah. Jadi tidak mungkin Umar mendirikan satu sunnah baru ya. Jadi kalau ditanyakan kepada para ahli sekarang, malam ini juga saudara bertanya siapa saja atau agama di lingkungan saudara, tarawih itu dicontohkan oleh siapa? Apakah oleh Rasulullah? Tidak. Pasti mereka akan menyebut Umar. Nah yang menjadi rujukan mereka itu adalah kata-kata Umar. Ketika Umar menyaksikan sekelompok orang melakukan salat di malam di masjid, Umar bertanya kepada imamnya, apa yang kamu lakukan? Kira-kira imamnya menjawab, tadi saya memimpin orang-orang yang baru masuk Islam, katakan istilahnya sekarang itu mualaf, belum belajar Al-Quran dan sebagainya. Lalu saya memimpin mereka untuk melakukan salat. Lalu Umar berkomentar, nikmatul bid'ah hadhihi. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, nikmah itu adalah yang terbaik, sebaik-baiknya. Jadi kalau Umar mengatakan, waduh, ini bid'ah yang terbaik, hebat benar bid'ah ini.
kira-kira itu umat sedang memuji atau sedang menyindir? Kalau saudara mengatakan kepada anak saudara yang melakukan kesalahan, bagus benar kamu ini, bagus benar kamu ini, itu maksudnya apa? Itu menyindir atau memuji atau memaki atau marah dengan bahasa halus? Bagus benar kelakuan kamu ya. Apa itu bagus? Tidak, bagus itu yang dimaksud jelek. Jadi itu sebagai bahan renungan ya, sebagai bahan renungan. Ketika Umar mengatakan ini batul bid'ah hadihi, ini bid'ah yang luar biasa ini, hebat sekali. Lalu saya tanya, apakah ada bid'ah yang lain? Bid'ah itu menurut hadis, kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Renungkanlah ini, jangan dijadikan bahan untuk caci maki, menyindir orang sebagainya. Renungkan saja dulu. Jadi kembali di dalam beragama itu kita bisa berpegang pada mitos, bisa berpegang pada ilmu. Saudara pilih mana? Mau pilih mitos, mau pilih ilmu? Kalau saudara pilih ilmu, baca Al-Quran, baca hadis dan seterusnya yang diperlukan. Saya kira mungkin agaknya. Bang, masalah masjid tadi. Soal itu. Jadi kalau saya menganjurkan kepada teman-teman untuk dilakukan tarawih, tetapi untuk melakukan itikaf lain, maka pada tanggal 20-an itu, apakah saya melakukan itikaf? Kalau saya terus terang saya belum punya masjid, jadi itikafnya di rumah. Sebab kalau saya masuk ke masjid orang lain, ke wilayah orang lain, maka bagaimana sih kalau masuk ke orang lain? Masuk ke rumah mana? Nggak enak kan? Ya memang bisa juga melakukan itikaf dalam masjid, tetapi tidak ada masjid yang dekat nempel di rumah saya kan? Kalau Rasulullah dulu kan rumah dengan masjid itu nempel, sehingga ketika beliau tidak boleh keluar masjid, sampai-sampai bunyi serabut pun dilakukan oleh Aisyah, gitu ya. Jadi saya kira itu, saya belum punya masjid. Nah itu bang yang perlu azan masjid. Ya, jadi kalau itu sifatnya umum ya, bahwa setiap permukaan bumi itu buat seorang beriman, buat orang beriman itu adalah masjid. Jadi masjid itu kan tempat sujud itu beribadah. Jadi di seluruh permukaan bumi setiap mukmin itu dapat melakukan ibadah. Karena hidup itu adalah pengabdian. Kalau kita mengaku Abdullah, hamba Allah, itu kan bahasa kasarnya kan budak Allah kan. Berarti kita ini kan semua kan mau jadi budak Allah kan? Mau jadi budak Allah kan? Sebaik-baiknya budak itu budak Allah. Dan hidup ini adalah perbudakan. Mana yang saudara pilih? Diperbudak oleh suami, diperbudak oleh istri, diperbudak oleh tetangga, oleh pemimpin, oleh direktur, oleh uang, dan diperbudak oleh Allah. Saudara mau pilih apa? Jawab sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sudah ditanyakan, tapi saya ingin mengklarifikasi lagi Ustaz, karena pasti juga buat saya mengatakan bahwa tarawih itu merusak. Tadi juga dijelaskan bahwa Nabi itu melakukan tarawih sampai tadi kita jelaskan sampai malam keempat beliau melakukannya di rumah. Yang saya pahami selama ini kenapa beliau melakukannya di rumah, karena itu takut nanti dianggap wajib. Karena itu sunnah dilakukan di rumah supaya orang tidak menganggap bahwa salat tarawih berjamaah itu adalah wajib. Jadi bukan karena merusak. Jadi mungkin itu aja, mungkin bisa diklarifikasi sedikit lagi. Ya, jadi itu tadi kan hanya bahasa saya. Bahasa saya itu bisa kasar, bisa salah, bisa keliru. Dan itu saya sampaikan dalam rangka untuk direnungkan saja, untuk bahan renungan saja. Apakah Anda lihat benar atau tidak bahwa tarawih itu merusak? Itu kan harus diselidiki. Dan yang menyelidikinya itu kan harus diri kita sendiri. Memperdalam apa? Dengan cara memperdalam pengetahuan. Jangan saudara ikut percaya kata orang itu kan. Jangan berpegang pada mitos, berpegang pada ilmu. Apakah tarawih itu merusak atau tidak? Silakan Anda jawab melalui studi. Tetapi saya melihat bahwa tarawih itu merusak karena itu tidak mendekatkan orang pada Al-Quran.
itu bahkan menjauhkannya. Artinya merusak di sini merusak keharusan untuk pegang Quran menjadi jauh. Kalau orang diharuskan dengan Quran tetapi kemudian jauh, rusak tidak? Itu yang dimaksud. Ya. Jadi saudara lihat saja dalam kenyataan. Renungkan, kalau perlu renungkan sampai mati. Apakah saudara jauh dengan Quran itu selamat atau celaka? Gitu ya. Saya kira itu. Apakah taruh itu berdekatan dengan Quran atau tidak? Itu yang pertanyaannya. Silakan dijawab sendiri Mas saya. Ada lagi? Oh ini aja maksud. Saya nggak tahu ada lagi. Ibu ada nggak? Maksud saya gini, kita kan cuma bulan puasa ini aja yang kita ngadain acara di hari Sabtu dan sore. Biasanya adalah hari Minggu. Kalau ada yang penasaran maksud saya, hari Minggu itu ada waktu nggak Ustadz untuk Tuh, biar saya jawab. Nanti jawab. Biar saya jawab. Sebenarnya Pak Muslim sudah tahu dari dulu. Ya, saya ulang lagi. Saya meminta dia atas permintaan Bapak ataupun tidak, saya sendiri juga berkeinginan mengenalkan Pak Muslim ke kita semua. Tapi beliau ini ada kelas setiap hari Minggu. Itu alasannya di mana? Di dekat di kantor itu ya, oke. Berarti kita yang Di ke sana. kantor salah satu. Kalau ada yang berminat kita yang ke sana ya. Pak? Silakan. Untuk sementara saya hadirkan kawan-kawan, kalau memang berminat bertanya langsung di Facebook bisa, atau ikutin blog beliau yang namanya di situ, khususnya disingkat HS. Jadi Ahmad HS. HS bukan H, bukan huruf HS. HS. H Hotel Alfa di Sierra. Nama blognya PIBB. Apa? PIBB. Memang agak nyeleneh, beliau itu agak nyeleneh. Partai Islam Para Blogger, kerennya banyak. Judul nama blognya Partai Islam Para Blogger, tapi itu untuk memancing orang masuk aja. Di sana banyak tulisan-tulisan yang sebagian besar sudah saya bagi ke kawan-kawan baik di WhatsApp maupun di Facebook. Nah di blog itu juga bisa langsung bertanya, ada kolom pertanyaan di situ. Insya Allah saya sendiri pun udah setengah marah, dan saya rasa dia mengajar saya untuk ikut, tapi kesempatan saya ikut belajar bahasa ya. Nah saraf itu mungkin apa terus Nah, saraf itu bikin sakit saraf. Istilah beliau itu memang benar. Saya coba mempelajari tasrif 14 itu aja, waduh minta ampun. Padahal dulu udah pernah dapat, sekarang mulai lagi rasanya kok puyeng lagi gitu. Jadi seperti yang saya pernah dapat kesempatan sekali mengisi waktu karena ada Ustadz terlama di sini kita bicara ikraf, dan itulah buktinya bahwa beliau ini berusaha menerjemahkan menerangkan Al-Quran itu dengan Al-Quran sendiri, dengan ayat Al-Quran sendiri. Jadi siapa yang mau bantah? Kalau udah Al-Quran sendiri yang menjalankan menjelaskan kan Al-Quran itu memang di dalam surah Al-Baqarah yang 185 tadi kan menjelaskan dirinya sendiri. Al-Bayyinat ya Bang ya. Al-Bayyinat itu artinya menjelaskan. Di dalam surah Ar-Rahman jelas itu Al-Quran itu jelas banget. Jadi hadis itu memang bicara teknis kan. Kalau Al-Quran sudah sangat jelas sekali. Kalau kita artikan dengan Al-Quran, belum pernah juga saya singgung masalah yang saya dapat juga dari sebelum beliau, senior beliau mungkin mengatakan bahwa tentang tidak berubah nasib sesuatu kaum kalau bukan kaum itu sendiri. Sementara ada ayat lagi yang mengatakan tidak akan ditunjuki seseorang kalau Allah tidak menghendaki. Jadi itu ada pertentangan. Yang satu seperti robot, yang satu ada usaha kita. Yang aktif itu kita, Tuhan gitu. Sama beliau belum pernah tentang istighfar, tapi saya ada pernah posting tentang istighfar. Arti istighfar kan mengampuni. Kita minta mohon ampun. Nah kalau mohon ampun berarti Allah yang aktif mengampuni kita. Padahal kalau kita jelaskan uraian dari Al-Quran sendiri dan terjemah secara kata per kata, bukan ampun artinya ternyata istighfar itu. Artinya adalah memperbaiki dan menutup. Jadi kalau kita berusaha memperbaiki kesalahan kita dan menutupi kesalahan, yang aktif kita, Allah tinggal. Kira-kira saya rasa ini sangat ilmiah. Al-ilmu imamu amali. Begitu pelajaran yang diterima pertama. Ada yang ibu menambah lagi pertanyaan? Mumpung kamu sini waktunya untuk kita, saya yakin kalau hari Sabtu begini mungkin bisa kita jawab. Saya jawab dulu ya. Jadi saya itu pada Sabtu pagi dan Minggu pagi itu ada acara mengajar ibu-ibu
dan anak muda belajar ilmu saraf dengan metode yang saya kembangkan. Di dalam pengajaran itu Anda bisa menguasai ilmu saraf dan 80% kosakata Al-Quran dalam tempo 5 bulan. Kalau Anda bertemu dengan saya seminggu sekali. Tapi kalau bertemu setiap hari ya bisa lebih cepat. Jadi saya mengajarkan ilmu saraf yang berbeda, itu dijamin lebih cepat dan tidak, karena saya itu tidak menggunakan dalil-dalil bahwa Anda harus menghafal, harus ada teori macam-macam, tetapi belajar ilmu saraf itu Anda tidak perlu berpikir, tidak perlu menulis, tidak perlu menghafal. Jadi Anda tidak akan sakit saraf. Ya, itu dalam tempo 5 bulan kalau pertemuannya seminggu sekali. Itu saya sudah lakukan